Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita ke pembahasan, silakan teman-teman bisa cek terlebih dahulu ke channel gaming saya ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen. Merupakan channel gaming saya yang baru saya rintis juga ya guys ya. Silakan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya, sekalian juga support ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke pembahasan ya guys ya. Bagi teman-teman khususnya pengguna Intel HD. Ya, saya juga di sini sebenarnya masih menggunakan Intel HD ya guys ya, sama seperti teman-teman mungkin yang menonton video ini ya guys ya. Oke, apakah Intel HD atau iGPU yang lain yang semacamnya itu layak untuk di overclock? Nah, mungkin kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu dari struktur dari iGPU ini. Bahwa iGPU ini berjalan dari prosesornya. Bisa dibilang bahwa prosesor ini mungkin memiliki core yang bisa dibilang untuk prosesornya sendiri maupun untuk GPU-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan iGPU, berarti teman-teman dalam arti di sini juga menggunakan prosesor teman-teman sebagai iGPU-nya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa iGPU ini memiliki memory controller yang bisa dibilang ya diambil dari RAM dan juga dari prosesor itu sendiri. Jadi, apakah iGPU ini layak untuk di overclock sesuai dengan pertanyaan dari salah satu video saya yang bisa dibilang ya tentang ini ya guys ya, tentang menaikkan VRAM dari Intel HD. Apakah layak iGPU untuk di boost ya bisa dibilang? Jawabannya adalah tidak sama sekali ya guys ya. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa dibilang untuk ngeboost iGPU yang saya sarankan di sini ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Intel gitu, yaitu adalah Intel XTU atau Intel Extreme Tuning Utility. Nah, mungkin bisa dibilang teman-teman bisa langsung saja ke website dari Intelnya dan di sini akan ada tampilannya dari seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung download seperti ini. Cuman memang teman-teman di sini nggak akan bisa mengoverclock prosesor teman-teman kalau bukan seri K. Bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi kalau untuk iGPU itu masih bisa. Tapi setelah saya pernah coba ya waktu dulu gitu ya, waktu zamannya saya masih menggunakan laptop dan masih menggunakan Intel Atom, hasilnya benar-benar sangat nihil sekali ya guys ya. Bisa dibilang hasilnya aduh, wah malah sering blue screen ya. Karena bisa dibilang kayak gini, saya waktu itu menaikkan ya mungkin kan di sini kan bentuknya kan berapa kali lipat gitu ya, 1,0 kali atau berapa kali lipat. Nah, saya di situ mencoba untuk menaikkan 1,03 aja, itu padahal kecil banget, tapi udah ya Allah, udah bener-bener ya guys ya, nggak stabil, terus juga sering blue screen dan yang lain sebagainya, dan dampaknya juga ke performa itu tidak signifikan sama sekali, dan bahkan tidak ada penaikan performa sama sekali, karena iGPU ini bisa dibilang kalau dari memory usage-nya, iGPU ini tidak memiliki bisa dibilang memori GPU tersendiri ya, tapi mereka justru mengandalkan RAM. Yang artinya kalau misalnya teman-teman menaikkan atau bisa dibilang ngeboost iGPU teman-teman, maka teman-teman otomatis juga akan memboost dari RAM teman-teman. Belum tentu RAM teman-teman bisa di overclock kan ya. Kalau misalnya teman-teman tetap memaksa iGPU teman-teman untuk di boost, maka hasilnya pun akan sering blue screen dan justru akan merusak komponen yang lain, bukan hanya prosesornya saja, tapi bisa merusak dari si RAM teman-teman. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya sangat tidak merekomendasikan iGPU untuk di boost karena gitulah, iGPU ini tidak memiliki memori tersendiri, terus juga core clock-nya juga benar-benar terbantu oleh prosesor, terus juga untuk controller yang lain sebagainya juga benar-benar dari prosesor, yang sehingga mengakibatkan kalau teman-teman memboost iGPU maka akan merusak atau bisa dibilang ya nge-boost gitu ya guys ya, nge-boost dari si hardware yang lain termasuk dari RAM teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya, bisa dibilang kayak gitu kalau untuk iGPU. Jadi sebenarnya solusinya kayak gimana sih? Ya teman-teman kembali lagi harus menggunakan GPU eksternal. Itu adalah satu-satunya solusi ya guys ya, yang sampai sekarang ini masih saya temukannya adalah seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya kurang begitu jelas, dan semoga teman-teman juga mengerti, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar seperti itu ya guys ya. Oke ya guys ya, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.